Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan kita bahas mengenai interpolasi polinomial ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan bahas interpolasi polinomial linear dan interpolasi polinomial kuadratik. Kita bahas mengenai interpolasi dulu ya. Misalkan ada n tambah 1 buah titik berbeda, x0 y0, x1 y1 sampai xn yn. Tentukan polinom Pnx yang interpolasi melewati semua titik-titik tersebut sedemikian rupa sehingga yi sama dengan Pnxi untuk i sama dengan 0, 1, 2 sampai n. Nilai yi dapat berasal dari fungsi matematika fx ya, sembarang fx-nya. Demikian sehingga yi sama dengan fxi. Sedangkan Pnx disebut fungsi hampiran terhadap fx atau yi berasal dari nilai empiris yang diperoleh melalui percobaan atau pengamatan. Contoh berikut gambar ketika kita menginterpolasi dan mengekstrapolasi. Misalkan diberikan beberapa titik yang diketahui x0 y0, x1 y1 dan seterusnya. Kemudian kita ingin memperkirakan nilai dari PNA gitu, misalkan di titik X sama dengan A nilainya berapa seperti itu, maka dikatakan interpolasi. Tetapi kalau kita mau perkirakan nilai A yang di luar titik-titik tadi ya, seperti contohnya ini, maka kita katakan mengekstrapolasi. Setelah polinom interpolasi Pnx ditemukan, Pnx dapat digunakan untuk menghitung perkiraan nilai y di X sama dengan A, seperti itu, tergantung pada letak A-nya. Jadi kalau A-nya terletak antara X0 dan Xn disebut nilai interpolasi. Tapi kalau A-nya terletak di luar X0 dan Xn dikatakan nilai ekstrapolasi. Oke. Kemudian yang pertama interpolasi lanjar atau linear. Interpolasi dua buah titik dengan sebuah garis lurus. Misalkan di sini diketahui dua titik yaitu x0 y0 dan x1 y1. Kemudian kita memperkirakan titik di antara kedua titik itu. Ya, jadi misalkan seperti ini, kita mau perkirakan ketika x-nya sama dengan nilai tertentu, y-nya berapa gitu ya. Koefisien A0 dan A1 dicari dengan proses penyulian, substitusi, dan eliminasi. Dengan mensubstitusikan X0, Y0, dan X1 ke Y1 ke dalam persamaan di atas, maka akan diperoleh dua persamaan linear berikut. Ya, jadi ini persamaan garis ya, seperti ini ya. Persamaan garis Y0 sama dengan A0 ditambah A1 X0. Satu lagi, Y1 sama dengan A0 ditambah A1 X1. Nah, ya, kedua garis ini misalkan sejajar gitu ya, yang melalui kedua titik itu. Kemudian kedua persamaan ini diselesaikan dengan proses eliminasi. Ya, kita cari A0 dan A1 seperti ini, eliminasi atau substitusi, sehingga akan kita peroleh A0 dan A1-nya sebagai berikut. Nah, sehingga kalau kita substitusikan A0 dan A1 ini ke dalam persamaan garis lurus, maka akan diperoleh seperti ini, yaitu P1X sama dengan X1Y0 dikurangi X0Y1 dibagi X1 kurang X0 ditambah ini A1-nya, AX, seperti itu. Nah, kemudian dengan melakukan sedikit manipulasi aljabar, ya, maka persamaan tadi akan diperoleh seperti ini. Jadi ini persamaan sebelumnya, samaan garis lurus, kemudian kita samakan penyebutnya dan kita rapikan ya, kita eliminasi yang eliminasi sehingga diperoleh persamaan berikut. Ya. Nah, setelah diperoleh persamaan ini, maka kita bisa gunakan ya untuk memperkirakan nilai di titik A tertentu yang terletak di antara X0 dan X1. Oke, kemudian contoh, perkirakan jumlah penduduk Amerika Serikat pada tahun 1968 berdasarkan data tabulasi berikut. Jadi di sini diketahui jumlah penduduk pada 2 tahun tertentu, yaitu tahun 60 dan 70, diketahui sekian. Kemudian kita bisa gunakan langsung persamaan tadi, yaitu persamaan P57, sehingga diperoleh P1 pada tahun 1968 sama dengan penduduk pada tahun 60
ditambah penduduk pada tahun 70, kemudian dikurangi penduduk pada tahun 60, dikalikan selisih tahunnya, antara selisih tahun yang dicari dikurangi tahun awal, dibagi selisih antara kedua tahun yang diketahui tadi. Nah, sehingga diperkirakan jumlah penduduk Amerika Serikat pada tahun 1968 adalah 198,4 juta. Nah, contoh berikutnya dengan kasus yang berbeda gitu ya. Tapi di sini diketahui dua nilai LEN ya. LEN 9 dan LEN 9,5. Kemudian tetap dicari perkiraan nilai dari LEN 9,2 dengan interpolasi linear tersebut sampai 5 angka signifikan. Bandingkan dengan nilai sejati LEN 9,2 gitu ya. Nanti diperoleh ini ya, ini nilai eksaknya. Nah, tetap kita gunakan persamaan yang tadi ya, maka akan kita peroleh P1 dari 9,2 sekian ya. Nah, karena di sini sudah diketahui nilai eksaknya, maka kita bisa mencari nilai errornya, yaitu selisih dari nilai eksak dan nilai perkiraan tadi. Nah, berikutnya kita bahas interpolasi kuadratik. Untuk interpolasi kuadratik diperlukan 3 titik yang diketahui. Jadi kalau untuk yang interpolasi linear cukup 2 titik, tapi kalau interpolasi kuadratik diperlukan 3 titik yang diketahui sebelumnya. Nah, kemudian kita gunakan polinom kuadrat, yaitu P2X sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X2. Nah, bila digambar, kurva polinom kuadrat berbentuk parabola. Berikut gambar 54. Polinom P2X tentukan dengan cara berikut. Nah, substitusikan X, Y, Y ke dalam persamaan ini tadi, persamaan kuadrat ini tadi untuk 3 I tadi, yaitu 0, 1, 2. Nah, sehingga kita akan peroleh 3 persamaan ini. Nah, dengan cara menyelesaikan sistem persamaan linear, ada beberapa cara yang bisa digunakan di situ, maka nanti kita akan bisa dapatkan nilai dari A0, A1, dan A2. Nah, setelah dapat nilai A0, A1, dan A2, maka nanti akan kita gunakan persamaan tadi, gitu ya. Nah, ini secara grafis ya. Ketika diketahui 3 titik gitu ya, kemudian kita hubungkan ke 3 titik itu sehingga membentuk persamaan kuadrat. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Interpolasinya adalah perkiraan nilai di titik-titik di antara X0 Y0, X1 Y1 atau antara X1 Y1 dan X2 Y2. Nah, tadi setelah dapat ini ya. Nah, ini di mana? Oh, ini contohnya ya. Nah, ini contoh. Di sini diketahui 3 nilai LEN ya, yaitu LEN 8, LEN 9, dan LEN 9,5. Tentukan nilai LEN dari 9,2 dengan interpolasi kuadrat. Nah, jadi dengan menggunakan persamaan kuadrat tadi, maka akan diperoleh ketiga persamaan seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan X-nya 0, maka di sini X kuadratnya kan 64 ya. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan kedua persamaan yang lain. Nah, kemudian dengan menggunakan metode eliminasi Gauss, nanti akan diperoleh nilai A0, A1, dan A2-nya. Ya, jadi untuk mencari A0, A1, dan A2 ini sebenarnya boleh pakai metode sembarang ya yang bisa digunakan. Nah, kalau sudah diperoleh, maka diperoleh polinom kuadratnya, yaitu kita gunakan persamaan kuadrat tadi. Nah, sehingga dari situ kita bisa gunakan P292 ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.